Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah psikologi yang diampu oleh Bapak Selamat Maulana SPD MPD yang beranggotakan Ahmad Ghazali Nur, Ahmad Rianto, dan Heldawati. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul teori belajar kognitif dan implikasi dalam pembelajaran. A. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teori ini, seluruh bagian dari pengetahuan saling berhubungan. Tindakan, permisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. B. Pandangan para tokoh tentang teori belajar kognitif. Beberapa pandangan para tokoh tentang teori belajar kognitif yakni 1. Jean Piaget 1896-1980. Piaget merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam psikologi kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Bertambahnya usia seseorang berpengaruh terhadap kompleksitas susunan sel saraf, sehingga terjadi peningkatan kemampuan. Piaget membagi tahapan proses belajar menjadi 3 tahap, yaitu tahap asimilasi, merupakan tahap pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Tahap akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Tahap ekuilibrasi merupakan tahap penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 2. Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Jerome Bruner adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya pada studi perkembangan fungsi kognitif. Bruner terkenal atas pengembangan teori free discovery learning. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Peserta didik dibimbing untuk induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Dengan membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 3 tahap, yaitu tahap enaktif merupakan tahapan di mana seseorang melakukan aktivitas-aktivitas untuk memahami lingkungan sekitarnya. Pada tahapan ini, perkembangan pengetahuan motorik seperti melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap ekonik di mana seseorang memahami suatu objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Tahap simbolik, seorang telah mampu memiliki ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. 3. David Ausubel 1918-2008. Selain Piaget dan Bruner, salah satu pakar yang memberikan sumbangsi pemikirannya tentang teori belajar kognitif adalah David Paulus Ausubel. Dia adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang memberikan penekanan pada konsep belajar bermakna. Dengan konsep ini, ia terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instructional content
didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat. Advanced Organizer Ausable mengklasifikasikan belajar dalam 2 dimensi, yaitu dimensi pertama, belajar berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua, belajar menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Dan yang keempat adalah Gestalt. Menurut Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insting adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu sisi permasalahan. Teori Gestalt menganggap bahwa insting adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Teori belajar Gestalt pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dari rote learning dengan pengertian bukan menghafal. Dalam belajar menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insting. Belajar dengan pengertian lebih dipentingkan daripada hanya memasukkan sejumlah kesan. C. Implikasi teori belajar kognitif menurut para tokoh. Willingham menyatakan bahwa hubungan psikologi kognitif untuk kepentingan fisika, untuk keperluan pembangunan di bidang teknik, semisal jembatan. Memang pengetahuan tentang pikiran psikologi kognitif yang diperoleh dari percobaan tidak akan memberitahu guru cara mengajar anak-anak secara baik. Namun demikian, psikologi kognitif dapat menjelaskan prinsip-prinsip pikiran siswa beroperasi sebagai pedoman latihan. Kemudian, implikasi teori belajar Jerome Bruner dalam pembelajaran yaitu A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga demikian individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, harus diciptakan lingkungan yang mendukung individu untuk melakukan eksplorasi dan menemukan gagasan-gagasan baru. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi guru memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pelajaran demikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. 2. Menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa. Yang ketiga, guru harus memperhatikan 3 cara penyajian, yaitu cara enaktif melakukan aktivitas, cara ikonik dengan gambar atau visualisasi, dan cara simbolik. 4. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. 5. Penelitian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan untuk siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip itu pada situasi baru. Lalu implikasi teori belajar Ausubel dalam pembelajaran yaitu A. Kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. B. Belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran yaitu A. Perilaku bertujuan, belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada ketertarikan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu proses pembelajaran dan berjalan efektif jika siswa mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru harus menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. B. Pembelajaran dan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan ketertarikan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Kesimpulan, teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual.
Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Beberapa pandangan para tokoh tentang teori belajar kognitif yakni 1. Jean Piaget tahun 1896 sampai 1980. Piaget merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam psikologi kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. 2. Jerome Bruner tahun 1915 sampai 2016. Jerome Bruner adalah seorang pengikut setia teori kognitif, khususnya pada studi perkembangan fungsi kognitif. Bruner terkenal atas pengembangan teori free discovery learning. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif apabila guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. 3. David Ausubel tahun 1918 sampai 2008. Dia adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang memberikan perkenaan pada konsep belajar bermakna. Dengan konsep ini, ia terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konten didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat. Advanced Organizer. 4. Gestalt. Menurut Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori Gestalt menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Teori belajar Gestalt pada dasarnya sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar dengan rote learning dengan pengertian bukan menghafal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.